Saat kita menyampaikan ide atau gagasan, kadang-kadang ide kita diterima, kadang-kadang ditolak. Setiap orang pasti maunya idenya diterima, karena kalau kita diterima rasanya lebih menyenangkan dibanding kalau kita ditolak. Setiap hari kita mengalami penerimaan dan penolakan. Suatu saat, kalau misalnya lagi sama keluarga nih, saya tanya dong, mau makan apa hari ini? Kita pesen ayam bakar aja yuk, gitu kan. Terus ada yang bilang, boleh. Ada juga yang bilang, bosen ayam bakar melulu. Saat lagi di kantor, waktu saya sampaikan ide, ada yang bilang setuju, ada yang bilang, nggak setuju. Waktu saya upload video, ada yang kasih thumbs up, ada yang kasih thumbs down. Jadi, penerimaan dan penolakan itu hal yang biasa. Itu sesuatu yang hari-hari kita temui sebetulnya. Bahkan saat pengumpulan suara, saat seorang kandidat menang dengan 60% suara, masih ada 40% yang nggak setuju dia menang. Setiap orang punya cara sendiri dalam menilai hidup. Gagasan kita nggak selalu cocok dengan gagasannya orang lain. Tapi ada satu hal yang harus kita mengerti. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Kita pikir kita sedang berbuat baik waktu kita menyenangkan hati semua orang. Padahal kita sedang melakukan hal-hal ini nih. Yang pertama, berbohong. Waktu kita lagi belanja misalnya sama teman kita, terus dia kasih lihat baju nih, bagus gak bajunya? Gue suka banget deh baju ini, bagus gak menurut lo? Padahal menurut kita nih sebetulnya bajunya biasa aja sih, tapi supaya dia senang kita bilang, keren, bagus banget. Kita lagi berbohong loh, hanya untuk menyenangkan hati dia. Yang kedua, bermuka dua. Dulu saya punya seorang atasan yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati semua orang, termasuk semua bawahannya. Jadi yang di bawah jadi berantem gara-gara pada saat si A bilang sama dia ide tertentu, dia bilang that's good. Sementara si B datang dengan ide yang lain, dia bilang that's good. Akhirnya yang di bawah jadi berantem karena dua-duanya merasa bahwa mereka didukung sama si bos. Ya gimana ya jadinya? Bermuka dua itu nggak bagus. Kita nggak bisa bikin semua orang jadi seneng. Kita harus benar-benar meriksa nih, kira-kira yang mana sih yang bagus menurut kita sebenarnya. Mengecewakan orang lain ya mau nggak mau harus dilakukan. Yang ketiga, tidak bisa jadi diri sendiri. Pada saat kita berusaha menyenangkan hati semua orang, kita bahkan nggak bisa jadi diri kita sendiri. Contoh, lagi pergi ke toko kacamata sama temen, terus kita coba satu kacamata, terus temennya bilang, bagus banget itu lo pakai itu. Padahal kita nggak suka tuh kacamata itu. Cuman karena dia bilang bagus, ya udah deh, daripada dia kecewa, beli deh kacamata itu. Padahal kita nggak suka, kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Yang keempat, tidak bersikap baik terhadap diri kita sendiri. Karena terlalu sibuk menyenangkan hati orang lain, kita nggak bisa bersikap baik terhadap diri kita sendiri. Kita mengesampingkan apa yang jadi kebutuhan kita. Contoh, ada teman yang telepon pada saat kita pulang dari kantor dalam kondisi capek, teman telepon, nongkrong yuk. Aduh, sebenarnya kondisi badan lagi capek banget, tapi diajak nongkrong. Aduh, nanti gak enak kalau misalnya ditolak, kasihan dia. Gimana ya? Padahal tubuh kita butuh istirahat. Akhirnya kita mengesampingkan apa yang jadi kebutuhan kita untuk bisa ikutin maunya teman kita. Sekuat apapun kita berusaha, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Berbuat baik itu harus, tapi perhatikan prioritas. Dan saat ada yang berbeda pendapat dengan kita, jangan terlalu dipikirkan, karena berbeda pendapat itu biasa. Ingat, setiap hari kita mengalami penerimaan dan penolakan. Kita mesti belajar untuk bisa menerima keduanya dengan bijaksana. Dan kita nggak bisa membuat semua orang senang. Lakukan apa yang baik menurut kita dan berikan pengertian buat orang-orang yang gak setuju dengan kita. Hidup ini harus balance. Kadang kita harus mengalah untuk kebaikan, tapi kadang kita juga harus memikirkan apa yang baik untuk kita. Kamu yang paling mengenal diri kamu sendiri. Jadi kamu yang paling tahu apa keputusan yang paling baik yang harus kamu lakukan. Mudah-mudahan video hari ini bisa menjadi inspirasi buat kamu. Kita ketemu lagi di video yang lain.